Halo anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Tini. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semuanya tetap dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 3, pertumbuhan hewan, pembelajaran 2. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, marilah kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak-anak, kita sudah berdoa bersama. Nah, selanjutnya kita akan lihat materi apa saja ya yang akan kita pelajari di pembelajaran 2 kali ini. Nah, yang pertama, anak-anak, kita akan membahas mengenai kombinasi gerak berlari dan melompat. Lalu yang kedua, kita akan membahas perilaku-perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Lalu yang ketiga, melengkapi bacaan daur hidup hewan. Jadi nanti kita akan membahas beberapa daur hidup hewan. Nah, anak-anak, kita langsung saja ke materi kita yang pertama, yaitu kombinasi gerak berlari dan melompat. Nah, kombinasi gerak berlari dan melompat ini anak-anak adalah gerak yang dilakukan dengan berpindah tempat. Nah, ini adalah gambar langkah-langkah untuk melakukan kombinasi gerak berlari dan melompat. Nah, kita akan bahas langkahnya satu per satu. Dari langkah yang pertama dulu ya. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah berdiri. Lalu kaki dibuka selebar bahu dan pandangan ke depan. Contohnya seperti gambar yang ada di layar. Selanjutnya, langkah yang kedua, mengangkat satu kaki dan melangkahkan kaki ke depan dengan posisi ditekuk. Ya, langkah kakinya bersilang dengan ayunan tangan. Nih, contohnya seperti yang ada pada gambar. Jadi kalau kaki kanannya yang ke depan, berarti yang ke depan adalah tangan kirinya. Jadi saling bersilang ya, gantian. Lalu langkah yang ketiga adalah melakukan tolakan ke depan menggunakan satu kaki dan melayang dengan mengayunkan kedua tangan. Lalu posisi kakinya ke depan. Lalu untuk posisi badannya, posisi badan condong ke depan ya, seperti yang ada pada gambar. Lalu yang keempat, mendarat menggunakan kedua kaki ditekuk dan badan dicondongkan ke depan. Lalu kedua tangannya diluruskan ke depan dada. Nah, itu dia anak-anak ya, langkah melakukan kombinasi gerak berlari dan juga melompat. Nanti anak-anak boleh praktikkan di rumah. Nah, selanjutnya kita akan mengingat kembali. Anak-anak pasti masih ingat. Baik, kita lanjutkan. Anak-anak pasti masih ingat ya, sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila itu bunyinya, kemanusiaan yang adil dan beradab.
Lalu lambang sila kedua adalah tali rantai. Nah, supaya anak-anak tidak lupa, untuk yang ini silahkan dicatat di buku catatan tematik. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh perilaku yang sesuai dengan sila kedua. Ya, misalnya membantu orang tua memberi makan hewan peliharaan. Nah, ini yang ada di gambar adalah contoh seorang anak yang sedang memberi makan hewan peliharaan, yaitu kucing. Nah, ini membantu ini adalah contoh perilaku yang sesuai dengan sila kedua. Selanjutnya kita akan membahas, oh ya, ini silahkan juga dicatat ya anak-anak, terusannya yang tadi. Lalu selanjutnya kita akan membahas daur hidup penyu. Ya, ini adalah gambar penyu anak-anak. Nah, penyu ini termasuk hewan dalam kelompok reptilian atau termasuk hewan melata. Nah, ini adalah daur hidup penyu anak-anak ya. Dari telur, kemudian menjadi anak penyu atau biasa disebut tukik, lalu menjadi penyu dewasa. Nah, kita akan bahas lebih detail lagi. Ya, penyu ini berkembang biak dengan cara bertelur anak-anak. Telur-telur ini akan menetas menjadi anak penyu atau tadi yang disebut tukik. Ini ya. Kemudian anak penyu ini akan tumbuh dan berkembang menjadi penyu dewasa. Nah, itu anak-anak daur hidup penyu. Nah, selain penyu, kita juga akan membahas daur hidup cicak ya. Nah, ini adalah daur hidup cicak. Jadi, cicak ini termasuk hewan dalam kelompok reptilian anak-anak. Cicak ini juga berkembang biak dengan cara bertelur. Ya, pertama telur akan menetas menjadi anak cicak. Nih, telur menjadi anak cicak. Lalu anak cicaknya ini bernapas menggunakan paru-paru dan bergeraknya dengan cara merayap. Selanjutnya, anak cicak yang tadi ini akan tumbuh menjadi cicak muda. Lalu seiring berjalannya waktu, cicak muda pun tumbuh dan berkembang menjadi cicak dewasa, seperti yang ada pada gambar ini. Jadi anak-anak itu tadi contoh daur hidup pada hewan ya, daur hidup pada penyu dan juga pada cicak. Nah, selanjutnya tugas untuk hari ini anak-anak silahkan mengerjakan LKS penilaian harian halaman 71 sampai dengan 72. Ya, yang A sampai yang C. Untuk jawaban yang AB, silahkan nanti langsung ditulis pada LKS. Lalu untuk jawaban yang C, silahkan ditulis di buku PS tematik. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan berdoa bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Ajarlah kami untuk tidak menjadi sombong atau congkak karena hasil belajar ini. Kami mohon ampun atas segala kelalaian selama belajar tadi. Semoga kesulitan dan kegagalan dalam belajar tadi tidak membuat kami mudah putus asa. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak-anak karena sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa tugasnya difoto dan dikumpulkan. Ya, tetap jaga kesehatan di rumah dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.